Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah yang saya cintai, para ustadz, calon ustadz, para haji dan calon haji yang saya muliakan, rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Cocok Pak? Cocok ya? Iya, udah at'amana, kita udah dikasih makan oleh Allah, wasaqona, udah minum bareng ya. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ngasih at'amana dan wasaqona, maka kita nggak bisa merasakan nikmatnya santap malam hari ini dan kopinya. Salawat, salam dan barakah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas imam kita semua, uswatun hasanah semua, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rauf rahim, paling mengerti keadaan kita, yang mana kita sendiri kadang kurang care, kurang pengertian dengan diri kita sendiri. Saya nanya Pak, kalau bapak-bapak melakukan dosa atau kena musibah, ini bapak-bapak langsung istighfar, nangis, sama gitu apa enggak Pak kira-kira? Belum tentu ya. Astagfirullah, tadi lihat astagfirullah, lihat lagi astagfirullah. Ya istighfarnya ini karena apa? Kurang lama ngelihatnya apa enggak datang lagi? Beda banget. Nabi rauf. Bapak-bapak belum istighfar, Nabi udah istighfar dulu untuk bapak-bapak. Bapak-bapak belum ada Pak, belum ada sejarah dinasti kakek bapak, belum ada. Nabi udah raufur rahim. Ya, bapak-bapak mendapatkan tugas untuk memakmurkan bumi ini dengan ibadah taat pada Allah. Ternyata kita manusia biasa banyak dosa juga. Yang pertama istighfar dulu baginda Nabi. Coba kurang sayang apa baginda Nabi sama kita? Masya Allah. Maka kalau kita sanjung beliau adalah kekasih kita, normal dan wajar ya. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita semua, meskipun kadang kita belum bisa bertepuk kedua tangan, belum bisa menyambut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ini ada apa itu? Kita ngaji dulu ya, ngaji dulu. Baik, sebenarnya mau saya teruskan ke Asmaul Husna berikutnya. Apa ya? Yang menyimak terakhir kemudian apa ya? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa artinya Bapak-bapak masih ingat? Iya kayak gitu dah. Dan yang maha mengurusi semua makhluknya. Ada di YouTube Ustadz itu tulisannya gitu.
Oh ya udah lumayan. Ya, tetapi penjelasannya sudah disampaikan. Silakan bapak-bapak buka kembali ya, biar paket datanya ada yang kepake buat ngaji, gitu ya. Iya. Nah, baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih Al-Qayyum, belum saya tingkatkan ke apa berikutnya, Al-Wajid apa ya, Al-Wajid. Nah, karena ini masih ada hubungannya. Karena di antara penerapan Asmaul Husna Asma ini yaitu dengan kita agar iftiqar, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Kemarin penerapannya dikasih tahu ya. Jadi kita memohon hanya kepada Allah. Baginda Nabi menyampaikan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, ya minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau kalian minta tolong, fasta'in billah. Ya minta tolong kepada Allah. Saya mau nanya Pak, tadi pengen ngopi nggak Pak? Pengen kan? Iya. Minta tolong sama siapa? Ayo, bisa terapin nggak? Ya Allah, tolong adukin dong kopinya. Masya Allah, na'udzubillah min. Gimana ya caranya ya? Sabda Nabi begitu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Kalau mau minta tolong sama Allah. Ternyata di zaman Nabi juga didatengin itu, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau begitu berarti kita udah nggak usah berobat kalau sakit ya? Sakit ya, masuk angin. Minta tolong sama siapa? Istri dulu. Kan itu ya? Bu, kerokin kan itu. Ya Allah, kerokin dong, kan nggak mungkin. Ya, gitu ya. Maka orang ini yang datang kepada Rasul bertanya, ya Rasul, kalau begitu kalau kita sakit berarti nggak usah berobat dong. Maka Rasulullah, ya berobat. Berobat. Tetapi berobatnya ini dalam keyakinan kita mengambil wasilah, sebab, gitu ya. Jadi intinya kita pertama kalau kena sesuatu, ya Allah saya puyeng, ya Allah saya lapar, ya Allah saya pengen seger, pengen ngopi. Kita mohon di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababiahnya apa? Minta tolong sama istri, sama teman, begitu ya. Ya Allah, saya pengen dapat ilmu. Lalu nih, blok gitu ya? Enggak, ngaji dulu. Ngaji berarti apa? Sebab mendapatkan ilmu dari Allah. Kalau sakit, ya usaha berobat. Tapi hati kita meyakini bahwa yang mengenyangkan itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi ilmu siapa? Allah. Saya dan teman-teman adalah perantara bapak-bapak mendapatkan ilmu. Paham ya? Nah, jadi itulah makna Al-Qayyum diterapkan. Kita mohon hati kita yakin bahwa kita memang hanya meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sedangkan minta tolong kepada sesama makhluk untuk hajat kita itu karena sebagai sababiyah saja. Islam tidak akan sampai ke Indonesia tanpa perantara sababiyah jihad sahabat-sahabat Nabi ya. Dengan perjuangan mereka, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat, Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Allah bisa saja langsung jadi muslim semua sedunia, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau begitu nanti nggak ada pahala orang yang syuhada Pak, nggak ada perang. Surga yang disiapkan untuk masuk orang yang masuk surga tanpa hisab kosong, kursinya kosong Pak. Disiapin orang yang mau perang, jihad fi sabilillah. Kopi dibawa jauh-jauh dari sana buat apa? Buat diminum, menemani bapak-bapak ngaji Pak. Maka kopi yang paling bahagia, kopi yang nemeni kita ngaji. Insya Allah begitu ya. Allahumma amin ya. Baik, jadi kalau bapak-bapak kebanyakan kopi di rumah bawa aja ke sini nggak apa-apa. Kita minum bareng Mbak. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi meminta tolong, meminta bantuan kepada makhluk
ini tidak diharamkan sepanjang kita berkeyakinan bahwa yang meluluskan kebutuhan kita semua, baik kesembuhan, seger, apapun lah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling menolong ya. Jadi kita meyakini Allah adalah, kalau manusia sebagai sebab ya, sebagai dokter hanya sebagai sebab kesembuhan kita, bukan yang menyembuhkan, hanya sebab saja. Karena orang bisa sembuh juga tanpa dokter, kan begitu ya. Jadi jaiz sifatnya ini, wasilah atau sababiyah. Nah, jadi begitu. Nah, Allah disebut sebagai musabbibul asbab, yang menyebabkan berbagai macam sebab atau perantara ya. Karena orang kenyang pun tidak harus nasi Pak, bisa dengan makanan yang lain, makan singkong satu itu ya 3 piring itu juga kenyang ya. Nah, itu artinya tidak harus nasi. Jadi jangan dipastikan makhluk mampu mengenyangkan kita, makhluk mampu menyembuhkan kita. Enggak ada yang mampu kecuali Allah, karena Allah adalah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan. Allah adalah Ar-Razzaq, yang menyampaikan rizki. Sudah paham Bapak? Baik, ketika seseorang memohon kepada Allah dengan tawasul, maka tawasul itu ada beberapa macam, ada beberapa tingkat keafdolannya atau tingkat keutamaannya. Yang pertama, tawasul bil a'mali shalihah, yaitu kita mohon kepada Allah dengan perantaraan, dengan wasilah amal solih Pak ya. Ada amal solih yang kita lakukan, tapi ya tentu kita ngaca diri Pak ya, cuman Ramadan doang gitu. Bahasa zakat kagak, sedekah enggak, masya Allah, yang ngaca diri dulu. Nah, kita mohon kepada Allah, dan ketika amal harus ikhlas dong. Jadi kita udah pengen mohon kepada Allah dengan wasilah amal kita, amal yang kita amalkan ternyata bocor. Banyak yang salah ya, kira-kira yang aman lah ya, apa sedekah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kan insya Allah lebih ikhlas gitu Pak ya. Ikhlas nggak Pak kalau berbakti Pak? Ikhlas, karena kita lahir dari beliau ya, kita dibesarkan oleh ayah kita. Nah, maka kita mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantaraan saya pernah melakukan kebaikan ini kepada orang tua atau kepada teman, saya ikhlas ya Allah, karenamu ya Allah, karena itu kabulkan hajatku ya Allah, sembuhkan aku. Boleh begitu, dan itu sah. Semua ulama, semua madhab ini sah semua. Paham? Nah, ini tawasul yang pertama, itu yang paling disepakati, 100% ulama setuju ini. Karena hadisnya sahih tentang keberadaan tawasul yang dilakukan oleh 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Kita paham ya? Itu yang pertama. Termasuk, saya mau nanya Pak, kalau orang punya hati yang suka zikir, punya hati yang selalu husnudzon, punya hati yang punya niat yang baik umpamanya, punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya rasa cinta kepada orang-orang salih, para waliullah. Kira-kira itu termasuk amal ibadah bukan Pak? Termasuk bukan? Termasuk. Berarti kita boleh berdoa begini umpama, tapi harus benar-benar kita yakin yang kita cintai adalah orang yang mulia, orang yang dekat kepada Allah. Kan gitu ya? Kita ziarah nih, umpamanya ke makam auliaillah. Ya Allah, saya hadir di tempat ini, saya meyakini tentang kemuliaan orang ini ya Allah di sisimu, maka dengan sebab cinta saya kepada beliau ini, berarti karena cinta. Tadi katanya kalau cinta kepada orang yang soleh termasuk amal soleh, betul? Betul. Ya Allah, dengan sebab cinta saya kepada baginda Nabi ya Allah, ya Allah, dengan sebab cinta saya kepada orang-orang soleh ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, mudahkan urusan kami, lunasi hutang kami. Tuh paling kenceng nih bagian hutang. Paham kira-kira Pak? Ini termasuk tawasul yang keren, yang diterima oleh semua ulama, dan itu benar. Nah, jadi saya dulu pernah mondok Pak di pondok sebelah Jawa Tengah waktu itu. Jadi amalia pertama Pak, kalau masuk pondok Pak, 1 tahun wajib puasa Pak. Pernah ngalamin nggak begitu?
1 tahun wajib puasa, minimal puasa Daud. Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, terus Kamis libur, Jumat Idul Adha nggak boleh puasa. Sama tasyrik 4 hari bebas. Ya, saya tanya sama guru saya, ya Syekhi, kenapa Anda mewajibkan kami untuk melaksanakan ini? Tujuan utamanya bukan melatih kesabaran, karena udah otomatis puasa melatih kesabaran, mengurangi dosa-dosa, kemudian konsentrasi belajar. Tapi tujuan utamanya agar kalian dididik dari sekarang sering beribadah. Jadi pondok itu bukan hanya ngaji, Pak. Puasa, ngaji, sholat tahajud, semuanya dikerjakan semua. Kalau kamu sudah pulang dari pondok ini, kamu akan terbiasa itu. Biasa puasa, biasa sedekah, biasa ziarah kubur, bisa mencintai ulama. Ternyata itu yang ditanamkan oleh guru-guru kita begitu, Pak. Sudah paham, Pak? Jadi Anda ke Wali Songo umpamanya, ke makam mereka karena cinta doa. Ya Allah, saya suka, saya like dengan kekasihmu ini, ya Allah, aku mohon dengan sebab cinta amal termasuk ya, saya mohon begini silahkan. Sudah paham Bapak-bapak? Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu tawasul dengan pribadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kemuliaan baginda Nabi, dengan kemuliaan si wali ini atau sang guru ini, ya Allah, saya mohon dengan kemuliaan sahabat ini umpamanya begitu. Maka mayoritas ulama, jumhurul ulama menyatakan hak ini boleh. Ya, paham? Paham. Ya, jadi tadi sholawat nariyah termasuk juga yang kedua, yang pertama juga termasuk. Biwajhil karimi, dengan kemuliaan Nabi yang mulia. Maka itu termasuk tawasul yang ranking kedua. Sudah paham? Baik. Benar, udah paham nih? Mau ngerjain nggak kira-kira? Jangan ragu-ragu, ini boleh. Kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh, biarin aja. Mereka punya dalil, mungkin kita juga punya dalil, boleh ya. Nabi Adam alaihissalam mohon kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada baginda Nabi belum hadir di waktu itu, yang belum dilahirkan, masya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dalilnya. Yang ketiga, at-tawassul binidaihim, yaitu yang ketiga tawasul, mohon kepada Allah tetapi dengan memanggil nama mereka. Ya, contohnya, Pak Yai, saya minta tolong selamatin saya dari neraka. Bisa nggak kira-kira Pak Yai nyelamatin? Ya nggak bisa. Yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penyeraka siapa? Allah. Karena diminta Pak Yai, namanya umat mohon bantuan, ditolong nggak kira-kira? Ya ditolong. Gimana caranya? Kayaknya doa. Ya Allah, mudah-mudahan tamu saya yang minta selamat dari neraka ini engkau selamatkan. Berarti ini boleh. Jadi makna Pak Yai, selamatkan saya dari neraka. Pak Yai, tolong angkat derajat saya. Kan begitu ya? Dengan berkah Pak Yai. Apa maknanya berkah? Dengan keberkahan doa. Paham? Mudah-mudahan dengan keberkahan Pak Yai ini, dengan berkah doanya, karena berkenan berdoa. Karena semua muslim kalau diminta tolong oleh saudaranya, oleh sahabatnya, dia wajib berusaha untuk menyampaikan pertolongan. Ya kalau menyelamatkan diri neraka kan nggak bisa. Apa bisanya? Doa. Seperti sabda Rasulullah SAW, mudah-mudahan doaku bisa menyelamatkan pamanku Abu Thalib. Gitu. Itu artinya Nabi SAW, keberkahan doa beliau diterima oleh Allah untuk pamannya. Paham kira-kira? Nah ini jumhur ulama. Kalau yang pertama tadi setuju, yang kedua setuju. Kalau yang ketiga ini sebagian kecil dari ulama yang bisa menerima ini. Itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Maksudnya syaratnya memanggilnya adalah tolong didoakan. Gitu ya. Bapak Yai, wahai waliullah, perbanyaklah rezeki saya. Walinya nggak bakalan bisa. Maka keyakinan saya, ya Allah, aku mohon, ya waliullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dapat rezeki yang
banyak. Maksudnya begitu. Karena membantu rezeki yang banyak caranya dengan berdoa. Sudah paham? Nah, ini kenapa saya sampaikan agar bapak-bapak semua mengenal ya jenis-jenis tawasul seperti ini, dan semuanya sah, semuanya boleh dilakukan. Paham ya Pak ya? Contoh gini, ketika bapak-bapak ada edaran pembangunan masjid Pak, ya pembangunan masjid. Kebetulan bapak alhamdulillah baru selesai lunasin utang, ya tinggal 2.000 di dalam dompet, udah nggak ada lagi. 2.000 dalam dompet, putrinya minta buat jajan. Gimana ya? Dikasih buat jajan biar ngenes umpamanya. Datang itu yang membawa proposal. Pak, ini ada tawaran tabungan akhirat ya untuk pembangunan TPQ ini atau masjid ini. Apa kata Bapak? Ayo. Kan diminta tolong Pak. Apa kata Bapak? Harus jawabnya. Maaf. Insya Allah saya akan bantu kalau sudah ada. Tapi sekarang saya baru bisa bantu doa. Jangan sama sekali nggak bantu apa-apa Pak. Kayak temannya sakit, pas lagi nggak punya duit sama sekali, nggak punya apa-apa yang dikasihkan. Saya paling baru bisa doa. Kalau udah bilang begitu, wajib berdoa. Karena apa? Paling bisa berdoa. Cara doa yang paling sempurna apa? Sholat, hajat, ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang yang penting doanya aja dulu kan Kang. Nggak begitu Pak. Harus benar-benar didoakan. Paham ya? Karena doa insya Allah juga didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah paham Pak ya? Ini tawasul untuk kita semua, termasuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ajirna minan nar. Wahai Rasulullah, selamatkan kami dari api neraka. Bisa nggak Rasulullah menyelamatkan? Nggak bisa, kecuali atas izin Allah. Rasulullah punya doa syafaat, diberikan izin memberi syafaat. Kalau kita cinta Rasulullah, hati kita nyetrup nyambung nanti di akhirat. Wah, ini ada umatku yang selalu bersolawat kepadaku, ya, mohon diselamatkan dari api neraka. Aku akan mohon kepada Allah syafaat, mudah-mudahan dia selamat dari siksa api neraka. Berarti dia berkeyakinan, orang tersebut berkeyakinan Allah yang menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan berkah syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang sesungguhnya ketika kita berjamaah di sini ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu beliau, karena ilmu memang menjadi barokah. Mudah-mudahan dengan berkah beliau, berkah doa sang kiai tadi. Maka yang dimaksud keberkahan diantaranya berkah amal kita, berkah ilmu kita. Kan gitu Pak ya. Maka dengan kita berusaha setiap seminggu sekali kita ngaji, insya Allah ada keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari saya, walaupun sedikit insya Allah, tapi legit Pak ya di hati ya. Biar menjadi santapan rohani kita nggak ragu-ragu lagi. Jadi syafaat yang pertama, kedua dan ketiga kita sudah paham, insya Allah kita akan melaksanakannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Termasuk bi asma'ikal husna. Ini dengan asmanya Allah, dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Segala kekhilafan mohon kiranya dimaafkan ya Pak ya. Mohon dimaafkan Pak ya. Iya, kalau saya ada salah tolong diingatkan, dan mohon berkah doa bapak-bapak untuk ampunan buat saya Pak ya. Karena saya juga bukan manusia yang spesial dan suci, enggak, banyak dosanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.